Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan teman-teman dari kelompok TKP di sini kami akan membahas tentang review jurnal tentang Reliability Centered Maintenance atau RCM. Ini kita dapat jurnal dari Jurnal Sistem dan Teknik Industri dengan judul Penerapan Metode Reliability Centered Maintenance atau RCM pada perawatan mesin konveyor unloading post petrok. Studi kasus PT Petrokimia Gresik. Di sini ada penulisnya Indra Ihsan Praja, Said Salim Dahda, dan Zakiyah Widianingrum. Di sini membahas di PT Petrokimia Gresik dalam proses distribusi atau pengangkutan raw materialnya dari pelabuhan menuju gudang pabrik atau ruang produksi. Salah satu peralatan utama yang digunakan adalah konveyor. Mungkin hanya sedikit yang saya jelaskan mengenai jurnal yang ingin kita review. Mungkin akan dijelaskan di presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja di sini kita mendapatkan sebuah judul dari jurnal yang akan kita review, yaitu Penerapan Metode Reliability Centered Maintenance atau RCM pada perawatan mesin konveyor unloading post petrok pada studi kasus PT Petrokimia Gresik. Dan selanjutnya, sebelumnya perkenalan dulu, saya sendiri Danang Disetiawan, NIM D600-1874, dan ada MH Syafaro D600-180-112. Selanjutnya ada Rusdi Tep Effendi D600-180-113, dan yang terakhir ada Uli Zulfa Fui Danihar D600-180-150. PT Petrokimia Gresik adalah proses bongkar material bahan baku pupuk, merupakan proses yang sangat penting dalam operasional PT Petrokimia Gresik dalam proses distribusi atau pengangkutan raw material dari pelabuhan menuju gudang pabrik atau ruang produksi. Salah satu peralatan utama yang digunakan adalah konveyor. Selama ini, konveyor 02M603 yang digunakan dalam proses bongkar di pelabuhan PT Petrokimia ini masih sering mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian, salah satunya dalam bentuk biaya demurrage. Mungkin banyak yang belum tahu biaya demurrage itu apa, nanti akan dijelaskan di permasalahan. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini mengusulkan perusahaan untuk menerapkan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti tindakan kegiatan perawatan maintenance teks yang tepat serta harus dilakukan pada setiap komponen mesin. Dan selanjutnya, ini permasalahan pada jurnal yang kita bahas. Yang pertama ada sistem perawatan masih belum optimal. Yang kedua ada terjadinya ketambahan waktu bongkar bahan baku dari kapal. Yang ketiga ada kesehatan karyawan terganggu akibat kerusakan mesin konveyor. Dan di sini yang keempat ada biaya demurrage. Biaya demurrage itu biaya kelebihan waktu berlabuh pada suatu perusahaan yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah solusi. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas, perlu dilakukan suatu analisis terhadap perawatan mesin dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM yang diharapkan dapat menetapkan schedule maintenance dan dapat mengetahui secara pasti tindakan kegiatan perawatan atau maintenance task yang tepat yang harus dilakukan pada setiap komponen mesin. Next. Kemudian terdapat tahap identifikasi dan pendahuluan yang terdiri dari yang pertama tahapan studi lapangan, kemudian tahapan studi literatur, yang ketiga perumusan masalah, dan yang keempat tujuan penelitian. Kemudian tahap metodologi selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Dari data primer yaitu jenis dan cara kerja konveyor untuk memahami cara kerja komponen mesin agar memudahkan menganalisa penyebab kerusakan pada konveyor. Kemudian pada data sekunder yaitu data mengenai data frekuensi dan waktu downtime dari kerusakan konveyor, data kerusakan komponen pada konveyor, dan data waktu perbaikan korektif komponen. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengolahan data dan tahap analisis. Yang pertama tahap pengolahan data, yaitu penentuan komponen prioritas sesuai langkah-langkah dan dari metode Reliability Centered Maintenance, yang kemudian pengujian pola distribusi dan reliability. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data. Ini
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama merekomendasi tindakan perawatan dari pendekatan RCM, yang kedua rekomendasi jadwal pergantian komponen, dan yang ketiga adalah analisis usulan perawatan. Yang terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran, yaitu pada tahap kesimpulan dan saran akan diberikan usulan perawatan komponen pada mesin konveyor. Oke, selanjutnya merupakan pengolahannya. Yang pertama adalah mencari data kerusakannya. Ini merupakan tabel apa saja kerusakan yang terjadi. Di sini terdapat 6 tabel. Selanjutnya ada Reliability Centered Maintenance atau RCM. Di sini proses yang pertama yaitu pemilihan sistem dan pengumpulan informasi. Lalu proses analisis dilakukan pada sistem pemesinan mesin konveyor 02M603 karena memiliki downtime paling tinggi yaitu 57,33 jam dengan jam operasi 2.985 jam per tahun. Ini merupakan proses unloading phosphate rock di Pelabuhan Petrokimia Gresik. Selanjutnya ada pendefinisian batasan sistem, mengetahui batasan-batasannya dari sistem konveyor sendiri. Di sini ada eject dan injection. Yang pertama ada inject dari material sebelumnya melalui CSU konveyor 02M602 dan junction tower. Kemudian ada injection berupa in, yaitu material kemudian dibawa menuju gudang F1. Yang ketiga ada eject yang bernilai out atau konveyor 02M603 memiliki lintasan kombinasi inklinasi dan horizontal. Selanjutnya ada eject out juga. Panjang lintasan konveyor 02M603 adalah sepanjang 1 km dari junction tower hingga gudang. Yang terakhir juga out eject material yang ditransport kapasitasnya lebih dari 2000 ton per jam. Selanjutnya ada deskripsi sistem dan blok fungsi. Deskripsi sistem sendiri merupakan penjelasan dari part-part yang diteliti berdasarkan blok fungsinya. Yang pertama ada belt. Belt itu termasuk unit utama yang berisi energi mekanik dan gerakan belt, dan failure mode berupa belt putus dan failure cause seperti pada tabel. Yang kedua, 3, 4, carry roller, support roller, dan impact roller merupakan unit pendukung, di mana di sana terdapat energi mekanik dan juga gerakan rollernya gimana. Lalu failure mode-nya roller rusak, support patah, dan juga roller rusak, dan failure cause-nya seperti pada tabel. Dan yang terakhir ada unit tambahan, yaitu rubber seal atau failure mode-nya seal aus, dan failure cause-nya seperti pada tabel. Lalu proses selanjutnya adalah proses unloading. Yang keempat ada pendeskripsian fungsi sistem dan kegagalan fungsi. Nah, kode ini ada hubungannya dengan yang tadi. Nah, A11 ini adalah komponen seperti kode di bawahnya gitu. Kemudian ini merupakan uraiannya. Yang pertama ada berfungsi sebagai alat material yang diangkat. Kemudian belt yang kedua mengalami kerusakan akibat adanya gesekan, dan scraper yang terlalu menekan kesalahan pada splicing dan overload, dan seterusnya sampai ke tahap pendukung. Yang kelima ada FMEA atau penyusulan failure mode and effect analysis. Di sini merupakan tabel hasil pengolahan dari FMEA sendiri, dari bed, carry roller, support carry, impact roller, dan rubber seal. Failure mode-nya putus, ada yang rusak, dan ada juga yang aus. Failure cause-nya sama seperti yang tadi. Kemudian failure effect-nya ada mesin gagal beroperasi, proses tidak sempurna, dan seterusnya. Kemudian ada nilai severity, occurrence, dan delay yang nanti dihasilkan nilai RPN. Nilai RPN sendiri didapat dari perkalian dari nilai ketiga nilai sebelumnya ini. Nah, sebelum ke pemilihan tindakan, setelah FMEA dapat disusun LTA atau logic tree analysis yang nantinya akan mempengaruhi tindakan dari apa yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan pemilihan tindakan yang didasarkan oleh LTA tadi. Didapatkan kesimpulan tim direct set, yaitu tindakan yang diambil yang lebih berfokus pada aktivitas pergantian yang dilakukan secara berkala. Komponen yang termasuk dalam pemilihan tindakan ini adalah carry roller, support carrier, impact roller, dan rubber seal. Kemudian ada condition direct.
Tindakan yang diambil yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan dengan cara visual inspection, memeriksa alat, serta monitoring sejumlah data yang ada. Komponen yang termasuk dalam pemilihan tindakan ini adalah conveyor belt. Selanjutnya yaitu pengujian pola distribusi dan reliability. Gambar tersebut merupakan komponen carrier roller dan komponen support carrier dan komponen rubber seal. Analisis yang didapatkan yaitu carrier roller dengan jadwal perawatan awal yaitu tiap 200 jam. Dapat diketahui tingkat keandalan yaitu 18,13% saat dilakukan perawatan. Dengan usulan perawatan tiap 100 jam sekali, maka tingkat keandalan 73,79% saat dilakukan perawatan. Untuk support carrier dengan jadwal perawatan awal yaitu tiap 200 jam. Dapat diketahui tingkat keandalan yaitu 51,72% saat dilakukan perawatan dengan usulan perawatan tiap 100 jam sekali. Maka tingkat keandalan 90,47% saat dilakukan perawatan. Untuk rubber seal dengan jadwal perawatan awal yaitu tiap 200 jam, dapat diketahui tingkat keandalan yaitu 68,87% saat dilakukan perawatan dengan usulan perawatan tiap 100 jam sekali. Maka tingkat keandalan 92,89% saat dilakukan perawatan berdasarkan hasil tersebut. Usulan berdasarkan hasil tersebut, jadwal perawatan komponen yang selama ini dilakukan dalam waktu 200 jam atau 2 kali bongkar masih berjalan cukup baik untuk komponen support carrier dan rubber seal. Namun, karena perawatan yang biasa dilakukan juga dilakukan secara menyeluruh pada semua komponen, maka usulan perawatan yang disarankan adalah dilakukan tiap 100 jam atau setiap 1 kali bongkar post bedrock, sehingga akan dapat meminimalkan terjadinya downtime pada conveyor 02M603. Kesimpulan yang didapatkan yaitu komponen kritis yang menjadi prioritas pada conveyor 02M603 di PT Petrokemia Gresik adalah carrier roller, support carrier, dan rubber seal yang sering mengalami kerusakan pada tahun 2018. Oleh karenanya, demi kelancaran proses bongkar post bedrock serta meminimalkan biaya demurrage, maka ketiga komponen tersebut memerlukan penggantian dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, rata-rata waktu kerusakan untuk masing-masing komponen carrier roller, support carrier, dan rubber seal adalah 150,11 jam, 247,97 jam, dan 282,14 jam. Rata-rata waktu perbaikan untuk masing-masing komponen carrier roller, support carrier, dan rubber seal adalah 1,88 jam, 2,47 jam, dan 1,72 jam. Selanjutnya, persentase keandalan dari masing-masing komponen carrier roller, support carrier, dan rubber seal adalah 48%, 48,27%, dan 48,14%. Tingkat keandalan 3 komponen dengan kerusakan terbanyak dari conveyor 02M603 tersebut masih sangat rendah, yaitu di bawah 50%. Dengan usulan perawatan tiap 100 jam sekali, maka tingkat keandalan saat dilakukan perawatan komponen carrier roller meningkat menjadi 73,79%, komponen support carrier meningkat menjadi 90,47%, dan komponen rubber seal meningkat menjadi 92,89%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.